عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, zaman itu semakin akhir semakin berat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma zada zaman illa syiddah." Semakin zaman semakin akhir, maka zaman semakin berat. Mengamalkan agama semakin berat, tantangannya semakin berat, ujiannya pun semakin berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma zada zaman illa wa ma ba'dahu syarrum min." Tidaklah zaman itu bertambah kecuali zaman setelahnya lebih rusak. Zaman setelahnya lebih rusak lagi. Inilah keadaan umat yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha." Baginda Nabi, beliau mengatakan, sesungguhnya ketenangan, ketentraman, kedamaian, keselamatan umatku ini Allah letakkan di awal-awalnya saja. Wa sayusibu akhiraha bala, nanti umatku yang bagian belakang kehidupan mereka akan dipenuhi dengan bala. Nah, kita ini umat akhir zaman yang bagian akhir.
Hadirin yang mulia, wa taji'u fitnatun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji umat ini dengan berbagai macam fitnah. Mulai dari fitnah fisik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Secara fisik, seluruh orang kafir di seluruh penjuru dunia, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, mereka berusaha memeras otak mereka, menghabiskan tenaga mereka, mengeluarkan harta mereka, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka infak mati-matian usaha bagaimana orang Islam itu hancur. Mereka rebutan, sepakat, berkumpul untuk menghancurkan umat Islam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha, seperti orang yang berkumpul untuk makan di lengser. Hadirin yang mulia, kalau kita ini makan di lengser, lauknya enak, Masya Allah. Itu 1 menit, 2 menit, lengser yang penuh jadi bersih seperti habis dicuci. Hadirin yang mulia, begitulah keadaan umat Islam secara fisik seluruh dunia. Orang-orang benci kepada Islam, orang-orang menyudutkan Islam, orang-orang tidak senang kepada Islam. Wis pokoke apa sing salah Islam. Niku dari segi fisiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menguji umat-umat Islam dengan serangan-serangan hatinya. Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'audan 'auda. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fitnah itu oleh Allah dimasukkan di hati-hati manusia. Dikit, dikit, dikit. Seperti orang yang menganyam tikar. 1 tali dianyam lagi, 2 tali dianyam lagi, tanpa terasa jadi tikar. Begitu juga fitnah memerasuki hati-hati manusia. Pelan, 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 tanpa terasa. Tiba-tiba hati sudah gelap gulita. Tiba-tiba hati sudah dipenuhi dengan keburukan. Hati sudah menganggap biasa dengan keburukan. Itulah tandanya hati sudah terkena fitnah. Tandanya hati itu sudah terkena fitnah, kalau kemaksiatan yang dulu kita benci, sekarang kita biasa dengan kemaksiatan itu. Hadirin yang mulia, dulu zaman kita awal-awal dakwah, kita langsung anti dengan televisi. Televisi di rumah kita jual, kita tutupi, kita simpan, masukkan di gudang. Itu saat itu hatinya bersih, hatinya yang mulia. Hari berganti hari, fitnah mulai merasuki hati. Tanpa terasa, tiba-tiba HP sudah masuk dalam hati. Nggak bisa dipisah, sampai listrik mesti dicolongi. Ini nuduhnya apa, Pak? Nuduhnya hati ini mun kebekal fitnah. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hati sudah dipenuhi dengan fitnah, kalkuzi mujahhiya, maka hati seorang manusia ini seperti gelas yang ditumplek.
Gelas itu akan bisa diisi air selagi dia masih berdiri di tempatnya. Kalau gelas itu dibalik mau disiram pakai air mancur, air terjun yang nggak akan pernah terisi. Begitu juga ketika hati sudah gelap gulita, ketika hati sudah penuh dengan keburukan dan fitnah, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Yang terjadi, siapapun tidak akan bisa menasihati dia. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Telinga mereka ditutup oleh Allah, mata mereka ditutup oleh Allah, sehingga akhirnya apa hadirin yang mulia? Sehingga akhirnya mereka tidak bisa melihat kebaikan, mereka tidak bisa mendengarkan kebaikan, dan mereka tidak bisa taubat kepada Allah. Na'udzubillah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah umat akhir zaman ini tadi. Memang urip akhir zaman itu mboten gampang. Kita niki sakniki ngrasakne urip teng donya penak, damai. Niku krana mboten merenung. Sebetulnya kita ini yang kita hadapi ini perkara berat. Fitnah-fitnah berdatangan dari mana-mana. Ujian berdatangan dari mana-mana. Manusia-manusia semena-mena kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aminal qillah." Ya Rasulullah, umat Islam niku ditek-itek teng pundi-pundi niki napa saking sekedhike? Apa karena saking sedikitnya jumlah mereka? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La bal katsir." Oh tidak, jumlah umat Islam itu sangat banyak sekali. Walakin ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi mereka ini, kata Nabi, seperti buih. Sepertinya banyak tapi kosong. Sepertinya banyak tapi tidak bermutu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat kenapa umat Islam tidak ada daya. Kenapa umat Islam begitu besar ujiannya sehingga mereka tidak mampu menghadapinya? Kenapa? Karena mereka terkena penyakit yang luar biasa. Apa itu penyakitnya? Al-wahnu, kata Nabi. Penyakitnya adalah penyakit wahan. Apa wahan itu, kata Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang menjadikan umat Islam itu tidak bermutu cinta dunia. Insyaallah dia mulia. Karena cinta dunia ini tidak ada untungnya sama sekali. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menghendaki dunia, barang siapa yang pengen dengan dunia, maka Allah akan berikan dunia, kata Allah. Kepada siapa? Bukan kepada yang cinta, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi senang dengan dunia ataupun benci dengan dunia, ini enggak ada kaitannya dengan jatah rizki kita. Walaupun kita niku seneng kalih dunia, cinta mati kepada dunia, jatah ini ku numpak pitontel nggih sampai kiamat iki numpak pitontel. Hadirin yang mulia, walaupun orang itu tidak cinta kepada dunia, walaupun orang itu memandang ringan kepada dunia, menganggap dunia seperti sampah, kalau rizkinya sugih nggih tetap sugih mawon.
Contohnya kados sinten? Kados Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tiang sugih tapi mboten seneng kali donya. Orang yang sangat kaya raya, yang kekayaannya tidak ada seorang pun yang pernah menandinginya. Itu sangat-sangat tidak senang kepada dunia. Contohnya apa? Buktinya apa? Suatu ketika Nabi Sulaiman ini sowan kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah jadi orang kok kaya raya. Saya pengen ikram kepada hamba-hambamu. Seluruh makhluk hidupmu yang di dunia, jatah makannya satu hari saya minta, saya yang ngasih. Jadi pengen ikram sak donya, Pak. Nikilah Nabi Sulaiman. Kita nih kadang-kadang ngikram jamaah sambate mboten karu-karuan. Kadang ngikram mboten ngikram segong, ngikram ngancani tok teng masjid lho sambat. Hadirin ingkang kula mulyakaken, maka Allah mengatakan, Musa, Sulaiman, enggak mampu kamu itu. Ya udah ya Allah, kalau memang enggak boleh satu hari ya, saya ikram khidmat makhluk hidup sekali makan. Oh ya, silakan. Maka Nabi Sulaiman masak besar-besaran, seluruh masakan disiapkan. Maka Allah datangkan satu makhluknya, seekor ikan nun. Sekali makan, lauknya Nabi Musa habis semua. Lauknya Nabi Sulaiman habis semua, enggak tersisa. Dan ikannya bilang, saya masih lapar katanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah contohnya orang itu enggak cinta dunia. Duitnya sudah mau dihabiskan untuk ngikram umat, tetapi yang enggak habis juga, takdir suki. Makanya tiang niku nek pengen dados tiang sugih, seneng kalih donya, melarat sengsara, dadi wong sugih, nggih mboten nate marem ati. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Dunia akan Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Ukurannya pun terserah Allah. Maka coba kita renungi, setiap kita mesti mempunyai cita-cita. Pengen punya barang ini, pengen punya duit sekian, pengen nikah dengan fulanah binti fulanah, binti fulan. Tapi roto-roto sing kelakon niku sinten? Mboten tiang-tiang sing kita pingin. Ngene wae. Niku nuduhne napa? Nuduhne rezeki niku saking Gusti Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai terkena hubbud dunya, penyakit cinta dunia. Dan cinta dunia itu isinya banyak, cinta dunia. Cinta dunia, dunia itu duit juga dunia. Kekuasaan juga dunia, kehormatan juga dunia. Kalau kita ini ada hubbud dunia, nanti amal agama kemasukan hubbud dunia bubrah sedaya. Kita dakwah niku badhe indah, Pak. Dakwah niku badhe nikmat. Berjuang itu nikmat, berjuang itu indah, berjuang itu ayem. Kalau apa? Kalau dai-nya itu enggak senang dunia. Tapi kalau dai itu sudah mulai senang dunia, maka sifat ikramul muslimin itu hilang. Yang ada ikramun nafs, memuliakan diri sendiri. Bagaimana saya yang paling depan, bagaimana saya yang bisa ngomong, bagaimana saya harus ditaati, bagaimana orang-orang lain benci kepada selain saya. Hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dakwah yang aturannya mengantarkan orang ke surga malah dijadikan alat untuk memperdalam neraka dia. Maka hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya itu bahaya sekali. Hubbud dunya itu bahaya sekali. Menjadikan orang kehilangan surga, menjadikan orang kehilangan ridha Allah. Itu kapan? Ketika orang itu sudah kemasukan hubbud dunya. Orang itu kehilangan ikhlasnya itu kapan? Kalau hubbud dunya. Cerita tentang hadis
enten tiyang dipanggil oleh Allah. Orang yang berjihad fisabilillah, mati di jalan Allah, ditanya oleh Allah, "Hei hambaku, kamu dulu berjuang mati-matian untuk apa?" "Ya Allah, saya berjuang mati-matian karena Engkau ya Allah." "Bohong kamu. Kamu berjuang mati-matian liyuqal anta jari, supaya engkau dikatakan sebagai seorang pemberani." Kenapa orang pengen dikatakan sebagai seorang pemberani? Karena perasaan dia dianggap sebagai pemberani itu kemuliaan dunia lagi. Jadi orang berjuang ndase mun tugel mati goro-goro seneng donya, mati nih mboten diregani kalih Gusti Allah. Ada orang dia dermawan, sedekah habis-habisan. Ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu ini sedekah habis-habisan?" "Ya Allah, saya ini sedekah habis-habisan karena Engkau ya." "Bohong kamu. Kamu itu kan mau cari kehormatan, biar dibilang orang dermawan. Seret ke neraka, seret ke neraka." Jadi hubud dunia ini penyakit sing ngerusakin apa-apa. Maka dawe hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Seneng dunia itu adalah penyebab segala kesalahan. Punto. Segala kesalahan yang ada di dunia ini kita renungi, kita pikir-pikir, lah baliknya gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara seneng dulu. Seorang yang bersaudara, kenapa dia bertengkar? Diurus-urus urusan dunia, royoan lemah, royoan konco, royoan niki, royoan niki. Sedaya ini sekono urusan dunia. Makanya kita niki nek pengen lurus, pengen bermutu, kita harus hilangkan sifat hubbud dunia dari hati kita. Insyaallah hadirin mulia. Nah, bagaimana biar kita ini tidak cinta kepada dunia? Supaya kita tidak cinta kepada dunia, rasakan dunia ini sudah ada bagiannya masing-masing. Kemudian yang kedua, rasakan semakin banyak dunia, semakin banyak urusannya. Dunia itu halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia niku halale hisab. Halal itu hisab. Jenengan kerja, duit paling halal, macul dengan tenaga sendiri, akhirnya dibayar 70.000. Halal napa mboten Pak? Halalnya 100%. Halal itu 100%. Itu uang yang halal 100%. Nanti oleh Allah akan ditanya di akhirat. "Hei fulan, kamu dapat duit dari mana? Dan kamu gunakan untuk apa?" Halaluha hisab wa haramuha azab. Halalnya saja hisab, apalagi haramnya. Wes urusannya dawa. Karena tiang-tiang tukang kredit, tengah akhirat dawa Pak urusannya. Mengke menyesalnya, getone, nangisin wis pirang-puluh tahun mriko. Gara-gara namung ben ketok gaya numpak motor anyar. Men ketok gaya numpak mobil anyar, direwangi utang teng bank konvensional, akhirnya dihitung riba kali Gusti Allah, nerakane jerune mboten karu-karuan. Ini kelah dunia ini Masya Allah. Kita rasakan dalam diri kita. Dunia itu kita cari nggak kita cari, sudah ada bagiannya. Bagiannya itu loh yang sudah ditulis oleh Allah. Kalau halal hisab, kalau haram adab. Makanya orang itu nanti di akhirat itu banyak yang gembira, banyak yang mengatakan alhamdulillah, banyak yang terima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena dulu di dunia dijadikan jadi orang miskin. Nah, ini tengah akhirat itu orang miskin loh, masuk surganya itu 500 tahun lebih dulu dibandingkan orang-orang kaya. Burun Pak, demi kesenangan di dunia yang hanya beberapa tahun, kita suruh antri masuk surga 500 tahun. Sugih jelas mlebu swargane niku,
niku ken antri gangsal 11 tahun. Oh, gangsal 100 tahun sekedap wong ngrungokne bayan 15 menit mon lara kabeh. Lah kok arek antri 500 tahun niku lho. Niku namung gaya tok jenengan mriki. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hilangkan dari hati kita hubbud dunya, cinta kepada dunia. Karena dunia dicintai enggak dicintai, sudah ada tulisannya, yang sudah ditulis pun ada hisabnya. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyakit seorang manusia yang menjadikan manusia ini enggak bermutu, wa karahiyatul maut, karena di dalam hatinya ada rasa takut mati, enggak senang dengan mati. Sekarang saya mau tanya, jenengan mati sekarang siapa atau tidak? Betul? Doakan loh. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita tanya kepada diri kita, kalau saya mati sekarang siapa apa enggak? Kalau kita kok engko sik to Pak, engko sik. Nah, tesih karahiyatul maut niku tondo-tondo kita niku mboten patek bermutu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ini ketakutan kepada mati? Karena kita ini belum ada cinta kepada Allah. Orang itu kalau sudah ada cinta kepada Allah, dia akan rindu kepada Allah. Dan satu-satunya jalan untuk sowan kepada Allah ya mati itu. Maka ulama-ulama dulu itu kalau mati malah sowan enggak karu-karuan. Suatu ketika ada seseorang ketemu dengan malaikat Israil. Malaikat Israil niku matur, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Sinten panjenengan?" "Kula malaikat Israil." "Wah, Masya Allah. Jenengan tuh orang yang sudah saya tunggu-tunggu." Hadirin yang mulia, maka malaikat Israil mengatakan, "Wahai Tuhan, saya dipeseni oleh Allah, jenengan minta apa sebelum mati mau diturun?" Gak usah diturun, gak pengen apa-apa, pokoknya saya mau pengen mati yang suan sama Allah. Lah ini sudah pesannya Allah. Ya sudah kalau gitu, saya cabutlah nyawa saya ketika saya beribadah. Nah ini lah tiang ini rindu oleh Gusti Allah, ini pengen dan cepat mati. Nah kita ini dereng pengen mati, ini rindu ini teng sinten Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita ingat dulu ketika kita ini baru pengantin baru, Masya Allah. Niku pengantin baru niku lungguh teng kursi guyang-guyu niku mletok Pak niku. Niku asline sumpek ningali tamu gak ndang mulih niku sumpek. Lihat makanan sumpek, lihat tamu-tamu sumpek, lihat undangan sumpek, lihat orang gendangan sumpek. Wis terope pengen tambruk nih. Karena semua ini mengganggu ketenangan dia dengan istrinya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang itu kalau sudah dipenuhi cinta dengan Allah, dipenuhi rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat dunia itu sudah enggak ada yang enak. Lihat roti enggak enak, lihat mobil enggak enak, lihat istri enggak enak. Apalagi istrinya tua tambah enggak enak pisan. Ini jomblo-jomblo ikut ketawa paham nih. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dunia ini enggak ada yang menyenangkan. Itulah kehidupannya para wali. Maka jangan heran ketika kita melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada dunia, "Talaqtuki thalatha ghurri ghairi." Hai dunia, aku tolak kamu dengan tolak 3. Tipulah orang selain aku. Gak doyan aku ngeti kowe. Kenapa Sayyidina Ali begitu mudah mengatakan menolak kepada dunia, sedangkan kita ngemis-ngemis kepada dunia? Karena Sayyidina Ali hatinya sudah dipenuhi rindu dengan Allah, sedangkan hati kita, keagungan Allah belum masuk dalam hati kita. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya penyakit takut mati ini hilang dari hati kita, marilah kita isi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, kita isi hati kita dengan keagungan Allah. Insyaallah hadirin mulia. Lah bagaimana caranya biar hati itu dipenuhi dengan cinta,
Hati itu dipenuhi dengan keagungan Allah kalau kita bicara keagungan Allah. Coba Pak kita renungi. Kita ini ngakunya orang Islam, ngakunya Tuhannya Allah, ngakunya umatnya Nabi. Sehari itu loh, kata-kata Allah berapa kali kita ucapkan? Kita membicarakan keagungan Allah selama sehari itu berapa kali kita katakan? Ribuan huruf kita katakan selama satu hari satu malam. Mulai nasi kita bicarakan, pekerjaan kita bicarakan, toko kita bicarakan, semua dibicarakan, anak bicarakan, istri dibicarakan, sekolahan dibicarakan, mobil dibicarakan, perkembangan dunia dibicarakan, politik dibicarakan. Pangeranmu lo wis tau mbok omong apa urung? Allah pernah kita bicarakan apa? Lah kalau kita tidak pernah berbicara mengenai keagungan Allah, bagaimana mungkin keagungan Allah merasuk di dalam hati kita? Al-amru idza takarrara takarrara. Perkara itu kalau diulang-ulang suwi-suwi mancep. Kita Pak dulu ketika masih bayi, kenal enggak sama duit? Kenal enggak betul? Betul kenal sama duit. Bayi kecil nangis, kasih duit enggak menang dia. Nangis terus. Kasih 1 miliar juga enggak diam, nangis terus. Karena dia tidak tahu harganya duit. Tapi hadirin yang mulia, mulai kecil dilatih. Kalau ke sekolah jajan kasih 1.000, 2.000. Apa-apa kasih duit, apa-apa kasih duit. Akhirnya apa? Akhirnya merasuk betul-betul di dalam hati, duit itu penting. Akhirnya dia mulai cari duit. Setelah dia mulai cari duit, dia mencintai duit. Setelah dia mencintai duit, dia mati hatinya. Jadi hadirin yang mulia, ketika duit itu dibicarakan, terus akhirnya seakan-akan tuh tanpa duit, seakan-akan kita nggak hidup. Gak ada duit mati doang. Padahal banyak orang-orang yang mati karena kokean duit. Kita ini loh, duit itu tidak selalu ada manfaatnya. Kita umpamanya berada di tengah hutan, bawa uang 1 karung, ada manfaatnya Pak? Betul enten. Nyewa helikopter, betul enten. Golek warung, betul enten. Tidak ada seorang pun yang mau menerima duit di hutan itu. Macan kasih duit, nggak doyan. Di dunia saja loh, duit itu sudah kadang-kadang nggak kelihatan manfaatnya. Tapi karena dibicarakan terus seakan-akan duit itu perkara paling besar di dunia. Lah agama nggak pernah dibicarakan, keagungan Allah nggak pernah dibicarakan, keagungan baginda Nabi nggak pernah dibicarakan. Akhirnya apa? Akhirnya kita ini Islamnya la yabqa illa ismuhu, yang tersisa hanya namanya Islam. Yang Islam Mbak nggih, pangerane sinten Gusti Allah. Tapi hayya 'ala shalah mboten budal masjid. Telepon bose langsung mantuk. Sing teng masjid telepon garwane nggih langsung mantuk. Pripun banget ini. Makanya kita dibaleni malih, perbanyak bicara keagungan Allah. Insyaallah dimulai. Wa dakhala jannatahu, sebagaimana yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Ada orang dia ini masuk kebunnya dalam keadaan sombong. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ada orang sombong masuk kebunnya, dinasihati oleh temannya. Walaula idh dakhal jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Nek mlebu kebun ngomong masya Allah, la quwwata illa billah, itu loh. Bicarakan keagungan Allah, jangan bicarakan makhluk terus. Nah, ketika orang di sawah bicara keagungan Allah, di toko bicara keagungan Allah, di rumah bicara keagungan Allah, akhirnya apa? Akhirnya keagungan Allah itu merasuk dalam hati. Ketika keagungan Allah merasuk dalam hati, maka menghadapi apapun itu nggak pernah bingung.
Kayak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di belakangnya Firaun, di depannya lautan. Bani Israel enggak pernah mudzakarah iman yakin atau jarang. Maka Bani Israel ketakutan, inna lamudrakun, wes ketangkep wes mati. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi. Ngomong apa tuh? Inna ma'iya rabbi, aku karo Gusti Allah. Nyapa tidak bingung. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Tsur, itu orang kafir kalau mau ngangguk sedikit, nengok sedikit itu udah ketahuan baginda Nabi. Maka Abu Bakar itu sudah ketakutan. Baginda Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, gak usah sedih, gak usah bingung, gak usah nangis. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita kok. Kenapa? Jadi orang itu bingung itu karena gak kenal Gusti Allah. Kalau orang itu kenal Gusti Allah, dunia milik Allah, akhirat milik Allah, surga milik Allah, neraka milik Allah. Yang gerakan makhluk siapa? Makhluk tidak bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Semua lo diatur oleh Allah. Nah, kok bingungnya? Maka hadirin yang mulia, bicarakan lagi keagungan Allah. Orang tuh kalau hidupnya bicara keagungan Allah, nggak bicara makhluk, uripin ku ayem. Uripin ku ayem, ngadepi napa-napa mboten bingung. Insyaallah hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bicara saja tidak cukup. Kita ini harus ada mujahadah untuk menancapkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Hati kita ini tidak akan menancap iman di dalam hati kita kalau Allah tidak beri hidayah. Dan hidayah itu akan dibuka oleh Allah kalau kita mau mujahadah. Hadirin yang mulia, orang tuh kalau pengen sehat, dia harus gerak, harus jalan kaki, harus lari-lari, harus kena panas sinar matahari, makannya dikontrol, nggak boleh makan yang berlemak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, wes loro kabeh, tapi akhirnya sehat. Tapi kalau orang itu di rumah saja, gerak, nggak mau, hanya mau makan, mau minum, nggak mau berpindah dari tempat tidurnya, nggak pernah kena sinar matahari, akhirnya nopo? Akhirnya malah rusak awake. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau kita ini punya tanaman itu akan sehat itu kapan? Kalau ditanam di sawah sana, kena panas, kena hujan, kena pahitnya pupuk, akhirnya tanaman jadi tumbuh besar. Tapi kalau ditanam dalam rumah, kelihatannya dia teduh, nggak kena panas, tapi lama-lama layu, akhirnya mati. Begitu juga kita hadirin yang mulia, kalau iman kita nggak pernah kita latih untuk perjuangan, di sini ngomah tok, sawah humah, akhirnya dangu-dangu iman ini melempem, Pak. Atus kerupuk ini melempem napa, Pak? Disawang tesesai, dicokot mun mboten enak rasane. Begitu juga kalau iman kita ini sudah iman melempem, bentuknya itu masih orang Islam, tapi pikirannya itu sudah tidak seperti umat Islam. Pikirannya, cita-citanya, idolanya sudah bukan normalnya orang Islam. Normalnya orang Islam itu enggak senang dunia. Normalnya orang Islam itu cinta kepada baginda Nabi. Normalnya orang Islam itu akhlaknya baik. Tapi ketika kita ini imannya sudah melempem, akhlaknya jadi jahat, sukanya perpecahan, sukanya pertengkaran. Kalau lihat orang tengkar itu seneng, kalau lihat orang rukun itu sumpah. Wong iso rukun, wong iso guyu, gak seneng aku. Kok kudu padu. Lah ini kenapa niku? Iman melempem ngeten niku. Maka iman melempem ini kudu dipanas nih, kudu digoreng furut 4 bulan. Insyaallah hadirin mulia. Maka hadirin yang mulia, yang mau menyehatkan imannya lagi, silahkan daftarkan nama 4 bulan. Monggo, Pak. Monggo. Yang sekalian, pertama kali 4 bulan.
Nek mboten kuat ngadeg ini berarti melempem nih, Pak. Monggo. Silakan berdiri 4 bulan negeri jauh. 4 bulan, 40 hari. Monggo. 4 bulan negeri jauh, Rin. Mari, Pak. Monggo daftarin. Daftar dulu, niat dulu. Nangge berangkate dipun musyarahaken, masyaallah. Mari, Pak, yang sudah pernah IPP beberapa masa yang lalu, saatnya meningkatkan pengorbanan untuk negeri jauh. Monggo. Mari, Pak. Latihan tanggung jawab umat seluruh alam dengan keluar negeri jauh. Silakan. Mari. Monggo. Belajar mikir umat. Mari, Pak. Banyak negeri sudah terbuka dan mengharapkan kedatangan jamaah-jamaah. Ing dalam setunggalipun hadis dipun critakaken ana inda munkasiratil qulubi li ajli, aku bersama orang-orang yang hatinya hancur demi aku memikirkan agama. Lah kita niku nek mboten berjuang hurut nekani umat niku ajeng mikir agama niku angel, Pak. Keranten napa? Keranten teng omah niku badhe mikir agama sithik dilapori garwane, Pak, gase telas, mikir gas malih. Badhe mikir agama sedelen, badhe jauh lah, Pak, beras entek, mikir malih. Sampai zaman rumiyin niku, Pak, enten wali niku namine Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid itu ulama besar tapi melarat. Lah, ketika Idul Fitri dapat tugas khutbah. Mau khutbah dilapori istrinya, "Pak niki tepunge niki telas nggo suguh tamu dereng enten." Niku khutbah isine bledru kabeh, omonge tepung terus. Lah ngene niku, dadi tiyang niku nang griya ngene niku. Badhe mikir agama sithik, wis dirusoi gas, rusoi beras, sekolah ya anak. Tapi nek kita 4 bulan fokus mikir umat, insyaallah ati kita niku bakal risau dumateng umat, akhire ditulung kalih Gusti Allah. Insyaallah nggih. Monggo. Monggo, Pak, 4 bulan. Sekawan desa dinten, monggo. Termasuk 4 bulan India. 4 bulan India, jalan kaki. Mari, Pak. 4 bulan luar negeri. 4 bulan negeri jauh India. Silakan berdiri. Sekarang waktunya adalah untuk niat. Monggo, sing wingking-wingking niku. Niku jumenenge majeng, teng ajeng, Pak, mboten teng wingking. Monggo. Termasuk dalam negeri, jamaah sekalian, boleh dalam negeri. 4 bulan 40 hari yang akan bergerak. Monggo. Mari, silakan berdiri. 4 bulan 40 hari dalam negeri. Sing saking sampel niki niat pundi? Monggo. Insyaallah sedene Pak nggih. Sakniki Mas Turo. Nggih, Mas Turo. Niki ben ngamalne agamane niku mboten dirusoi kalih garwane, niku garwane dijak mikir agama bareng, Pak. Monggo. Monggo, Pak, Mas Turat 40 hari, 15 hari, 10 hari ataupun 3 hari yang dari halaqah masing-masing yang akan berat supaya tafakur di tim taskil. Silakan, Pak, Mas Turat. Monggo. Tesih sami gadah garwa lho, Pak niki. Metuk meneng kaya wis dadi duda kabeh. Monggo. Insyaallah nes dewe nggih. Saat ini rencang teman-teman santri yang niat 1 tahun, silahkan daftarkan nama, berdiri. Monggo. Tahun, Pak, yang niat ataupun yang sekarang sedang bergerak. Silakan. Setahun. Tafakur jamaah setahun. Insyaallah semuanya ada dina malah. Oh, masih ada lagi. Saat ini didiskon 10 hari setiap bulan. Sinten sing niat, Pak? Monggo, Pak. Insyaallah yang 10 hari dari Al-Aqsa yang sudah daftarkan kemarin waktu musyawarah, silakan berdiri yang akan berat 10 hari. 10 hari setiap bulan peningkatan pengorbanan. Insyaallah silakan berdiri. Monggo, Pak, monggo. Mari, Pak, 10 hari. Silakan berdiri, insyaallah. Patang wulan pun mboten budal, 40 gak budal, masa 10 dina gak budal. Masyaallah. Angel mencak amal. Insyaallah nes nggih.
Nggih sakniki mudzakarah kalih-kalih tiga-tiga gantian ajak-ajakan janjian kapan badhe belajar merjuangke agama. Insyaallah nggih. Umur kita nu teng donya mun mboten dangu, sing mboten dangu lho mun dangu. Paling sudah tahun 70 tahun, itu pun sudah kita habiskan. Ada yang umurnya sudah 50, ada yang umurnya sudah 55, ada yang umurnya sudah 60, berarti hampir toh. Lah mosok umur karek sithik mboten nggih mikir agama terus mengke teng akhirat ditekoni Gusti Allah ajeng jawab napa gitu. Mangane umur kita, tenaga kita, bondo kita wis sing enten iki diniatne kangge agama sedaya. Insyaallah nggih. Wis danten ingkang kawula mulyakaken niki mawon ingkang saged kula aturaken wonten lebetipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.